Bismillahirrahmanirrahim. 21 Januari 2024 kita kembali jalan subuh. Kita mulai dari depan kantor Desa Anggele. Ini kantor desa, ini balai desa. Ya. Tuh. Balai Desa Anggele, Kecamatan Telewa Barat Laut. Kita mulai dari sini perjalanan kita di pagi ini. Ini jalan menuju dermaga. Kebetulan hari ini hari pasar. Ini adalah jalan induk pelabuhan yang merupakan peninggalan jalan logging. Peninggalan jalan di zaman perusahaan kayu tahun 70-an akhir. Jadi ini jalan induk dari pelabuhan ke arah tenggara dan ke arah selatan. Ini tikungan. Tikungan, tapi tikungannya tidak tajam, menuju ke arah selatan. Desa Anggele terbentang antara selatan utara, cuma dermaganya menghadap ke arah barat laut tenggara. Ini posisinya ada bukit dan jalannya agak membelok ke arah selatan. Di sini ada simpangan menuju ke pasar baru, tapi pasarnya tidak digunakan oleh masyarakat karena tidak tahu apa masalahnya. Yang jelas masyarakat tinggalkan, tidak mau berpasar di situ. Padahal gedungnya itu bangunannya semua menghabiskan anggaran lebih 1 miliar. Ini jalan rabat beton yang dibangun dengan menggunakan dana desa, tapi sudah mulai rusak. Ini salah satu simpangan lagi yang menuju ke arah puskesmas, terus ke jalan raya antar kecamatan. Jadi ini simpangan dari dermaga ke puskesmas dan ke arah selatan Desa Anggele, perbatasan Desa Onemai. Ini salah satu simpangan yang diaspal selama 18 tahun. Selama 18 tahun dua kakak beradik jadi Bupati Sula dan Taliabu. Hanya ini yang diaspal. Jalan induk ini, kemudian simpangan yang ini. Ini simpangan yang kedua. Simpangan yang pertama. Ya, jadi kita masih pada posisi jalan ke arah selatan. Ini simpangan ke arah Masjid Miftahul Jannah. Masjid pertama di Desa Anggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Masjid yang dibangun tahun 70-an akhir, 72 atau 73. Ini jalan menuju ke jalan raya antar kecamatan yang tidak diaspal, salah satunya. Ini boleh dikata simpangan ketiga atau simpangan kedua dari jalan yang diaspal. Yang diaspal simpangan yang sana menuju puskesmas, simpangan ini tidak diaspal. Dari sini kurang lebih ada 1, 2, 4 persimpangan baru dapat jalan raya. Yang lainnya belum diaspal. Setelah 4 periode atau 18 tahun dua kakak beradik menjadi Bupati Sula dan Taliabu. Kabupaten Sula adalah kabupaten induk dari Kabupaten Pulau Taliabu. Mekar 2003, lalu Taliabu mekar lagi sekitar 2013-14. Yang jelas sudah 10 tahun yang lalu Taliabu menjadi kabupaten. Di depan ini adalah gerbang desa pemekaran dari Desa Anggele, namanya Desa Onemai. Semua bangunan menggunakan cat warna kuning. Ya, mungkin karena partainya selama 18 tahun itu warna kuning. Partai kuning. Ya, nanti para penonton yang mendefinisikan warna kuning ini partai apa kira-kira ya. Ini adalah simpangan yang ke-4
4 simpangan yang ketiga dari simpangan aspal yang pertama, yang menuju ke arah gunung, ke arah jalan raya antar kecamatan. Ini ke arah pantai mangrove. Nah, ini adalah perbatasan jalan antara desa Gele dan desa Onemai. Seperti itu. Kita lanjut perjalanan. Ini adalah simpangan yang kedua, simpang yang diaspal. Kalau simpangan seluruhnya dari tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ini simpangan yang kelima. Yang diaspal baru 2 simpangan. Ini jalan menuju ke Masjid Nurul Yakin dan kompleks pendidikan di wilayah Kecamatan Talebah Barat Laut, Kabupaten Pulau Talebah. Ini simpangan menuju ke arah barat yang belum pernah diaspal sama sekali. Kita lanjut. Ini adalah kompleks pendidikan, kompleks SD dan Sanawiyah. Ini SD Impres yang mungkin dibangun awal tahun 80-an ini. Ini SD Impres dibangun tahun 80-an awal ini. Nah, jadi kita saat ini berada di wilayah desa Onemai. Jadi SD ini dulu satu, kemudian dibagi dua menjadi SD Impres 1, SD Impres 2. Di sana SD Impres 1, di sini SD Impres 2. Di sini ada simpangan menuju ke Pondok Pesantren Darul Amanah. Ini lurus. Di sana ada tower mini Telkomsel. Ini jalan menuju ke Pondok Pesantren Darul Amanah. Di sana ada jembatan papan menuju ke Pulau Santri. Pondoknya di pulau di tengah hutan mangrove. Kemarin 2 hari yang lalu mencetak 2 hafizul Quran 30 juz khatam. Oke, kita lanjut lagi. Ini simpangan yang terakhir yang diaspal. Jalan paling selatan di desa Onemai yang merupakan pemekaran dari desa Gele. Ini jalan induk tadi menuju ke dermaga peninggalan perusahaan kayu, jalan logging, jalan peninggalan perusahaan logging di tahun 70-an akhir. Di jalan ini lurus. Di sini ada jembatan yang sudah tidak digunakan dan sudah menjadi hutan kembali. Ini jalan raya dulu, jalan raya besar. Jalan menuju ke arah selatan, Desa Salati sampai Bobong, lurus jalan ini, sudah jadi hutan. Mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia untuk membangun kembali jalan itu menjadi jalan nasional. Ini adalah simpangan. Ini simpangan menuju ke jalan di sebelah. Kemudian di jalan di sebelah itu tembus ke Madrasah Aliyah Negeri dan ke Desa Salati. Ke arah utara tembus juga ke jalan yang ini, di jalan menuju dermaga. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalan kita ke arah jalan poros antar kecamatan di ibu kota Kecamatan Talebah Barat Laut. Nah, ini simpangan yang tembus ke arah Madrasah Sanawiyah dan Masjid Nurul Yakin, tembus ke puskesmas. Belum pernah diaspal sama sekali. Ini simpangan menuju sungai di arah batas paling selatan desa Onemai. Ini juga simpangan ke arah utara yang tembus ke dalam puskesmas, yang sama sekali belum pernah diaspal selama Indonesia merdeka dan selama 20 tahun lebih Kepulauan Sula dan Taliabu menjadi daerah otonomi baru. Termasuk yang ini, ke arah sungai paling selatan desa Onemai. Kita sekarang sudah berada di simpang 4 jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan kecamatan terdekat di
Pulau Taliabu, yaitu Kecamatan Talebo Barat Laut, kemudian Kecamatan Lede, Kecamatan Talebo Utara, Kecamatan Talebo Timur. Ini simpang 4-nya. Ini jalan menuju ke Kota Bobong atau ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Jalannya seperti ini. Banyak tumpukan batu yang sudah ditumbuhi rumput. Material bangunan jalan yang sudah dipenuhi rumput. Jadi batu-batu ini rencananya untuk jalan, kemungkinan dari bulan September ini. Ya, dari bulan September sudah ditumpuk, sampai hari ini tidak dikerjakan ini. Ini proyek yang sudah berjalan dari Agustus 2021. Hari ini 21 Januari 2024 belum dikerjakan. Konon kabarnya, anggarannya sudah cari 70% dari 20-an miliar kalau tidak salah. 23 miliar kalau tidak salah. Yang baru jadi ini sekitar berapa meter ini? 25 meter mungkin atau 30 meter. Iya, yang harusnya lebar 5 meter, yang dibikin baru 2,5 meter. Ini setapak yang dibangun oleh Pemda Pulau Taliabu. Ini jalan, maksudnya mungkin jalan beton, jalan raya antar kecamatan. Iya, tapi hanya seperti ini yang dibangun. Nah, ini jalan menuju ibu kota kabupaten. Dari sini sekitar 20-an kilometer, sekitar 25 atau 26 kilometer menuju ke Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ini saat ini kita berada di Desa Gele Onimai, ibu kota Kecamatan Talebo Barat Laut, kecamatan atau ibu kota kecamatan terdekat dari Pulau Taliabu. Ya, ini ujung setapak atau ujung rabat beton yang direncanakan ini sejauh 8 km dari sini sampai di Simpang 3 Desa Baloh. 8 km itu dikali 2 miliar lebih, hampir 2,2 miliar. Ya silakan hitung sendiri. Ini sudah retak ini. Karena memang ketebalan jalan ini hanya sekitar 3-5 cm tanpa tulang besi. Di bawahnya adalah batu yang seperti ini ukuran. Lalu ditimbun dengan pasir sedikit, diratakan, lalu kemudian cor di atasnya dengan campuran semen. Nah, ini jalan menuju ke arah Desa Selati, Beringin, Kasango, Keramat, Bobong, kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ini di atas jembatan, di tepian Desa Onimai, merupakan ujung Desa Onimai. Dan lihat kondisi jembatannya, dipenuhi lumpur dan ada lubang. Ya, karena longsor di pinggir ini. Ini sungai dulu bersih dan jernih, tempat bermainnya anak-anak, sekarang sudah seperti ini keadaannya. Ya, seperti itu. Jalan ini sama sekali belum pernah dibeton atau belum pernah diaspal sama sekali selama Indonesia merdeka. Di atas sana ada kubangan lumpur. Ya, seperti ini kondisinya. Hanya sekitar 26 km dari ibu kota kabupaten ke tempat ini, ke ibu kota kecamatan terdekat dari ibu kota kabupaten Pulau Taliabu. Kita saat ini berada di ibu kota kecamatan Talebo Barat Laut. Kecamatan Talebo Barat Laut dan Kecamatan Talebo Barat yang merupakan ibu kota kabupaten Pulau Taliabu adalah dua kecamatan tetangga yang terdekat, tapi sampai hari ini belum pernah diaspal. Lihat dalam video ini, sama sekali tidak pernah diaspal setelah 78 tahun Indonesia merdeka. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah naungan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua sila yang menyimpan kalimat kemanusiaan, keadilan,
bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ternyata sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Agustus esok 79 tahun Indonesia merdeka. Jalannya masih seperti ini. Kita posisi agak mendaki, naik bukit. Sana jalan menuju ke desa Onemainggele, Kecamatan Lede, Kecamatan Talebo Utara, Kecamatan Talebo Timur. Menuju utara, nanti tiba di Lede dia akan belok ke arah timur laut dan kemudian ke arah timur. Ya. Saat ini kita berada di Kecamatan Talebo Barat Laut yang menghadap ke arah barat Pulau Taliabu. Ini adalah puncak dari bukit antara Desa Anggere dan Desa Salati. Kita lihat kondisinya seperti ini. Seperti ini. Hancur seperti ini. Lihat. Ini dibiarkan seperti ini. Tidak pernah dipikirkan untuk ditimbun dengan tanah kerikil, walaupun Taliabu kaya dengan tanah kerikil. Tidak pernah dipikirkan untuk dibeton atau diaspal. Sudah 4 periode 2 kakak beradik memimpin daerah ini menjadi Bupati Kepulauan Sula dan Bupati Pulau Taliabu. Jalannya agak menurun menuju ke Desa Salati. Kita lihat kondisi jalannya seperti ini. Jalan yang sama sekali tidak pernah diaspal. Ini jalan peninggalan perusahaan kayu, logging di tahun 70-an. Di kiri kanan jalan ini dulu adalah hutan, kemudian pihak perusahaan membongkarnya untuk menjadi lapangan penimbunan kayu gelondongan, kayu bulat. Kurang lebih sejauh 5 km tim penimbunan kayu. Ini pegunungan di pesisir barat Pulau Taliabu. Kita akan jalan menuju ke arah Desa Salati, lalu berputar melewati jalan swadaya, Rabat Beton dan jalan tanah desa, melewati depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Madrasah Aliyah Negeri berada di sisi kanan jalan ini, di jalan yang di sebelahnya lagi. Nah, di belakang sana ada Madrasah Aliyah Negeri, MAN 1 Pulau Taliabu. MAN satu-satunya maksudnya. Jadi ini jalan yang dibangun oleh perusahaan kayu tahun 70-an. Tapi sampai hari ini pemerintah tidak mau mengaspal jalan ini. Sana Madrasah Aliyahnya. Dari arah jalan sebelah atas. Sebentar kita akan melintas di depan madrasah itu. Suasana masih sangat pagi, matahari belum terbit, sehingga agak remang-remang. Ya, makin lama makin terang. Karena cuaca juga agak mendung. Cuaca agak mendung. Nah, ini jalan menuju ke Desa Anggere Onemai tadi. Sana ada tower Telkomsel yang di pagi hari tidak aktif. Dari malam sampai pagi jam 7:30 tidak aktif, dinonaktifkan. Entah mengapa seperti itu.
Nah, ini bukit sebelum masuk desa Selati. Jalannya kondisinya seperti ini. Ada tumpukan material untuk memadatkan jalan berupa tanah kerikil, tapi tidak dihamparkan. Entah mengapa, hanya Tuhan yang tahu. Nah, ini penurunan menuju ke desa Selati. Dulu jalan ini lurus sampai ke air rata, terus ke air Sara, terus masuk ke perantaraan Bobong dan Keramat. Ini jalan raya yang mestinya pemerintah bangun kembali dan diaspal. Di samping tiang listrik yang miring ini adalah jalan raya dulu. Jalan raya menuju ke Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Talebo saat ini. Ini lurus ini. Nah, ini jalan baru menuju desa Selati. Jalan ini sudah kembali ditumbuhi rumput. Jadi jalannya belok kiri sedikit ini, menuju ke arah Bobong. Ini bekas jalan ini, hutan ini. Kebun cengkeh sebenarnya, cuma banyak rumput. Ditumbuhi rumput. Tanah Talebo tanah subur yang bila ditinggal selama 2 bulan atau 3 bulan, 7 bulan, 8 bulan kembali menjadi hutan. Kita berada di penurunan masuk ke desa Selati. Di ujung desa sebelah utara ini, di depan kita, ada SMP Desa Selati. Ya, SMP 1 Kecamatan Talebo Barat Laut mungkin. Di desa Selati ada program jalan rabat beton atau rigid beton yang sama dengan di desa Onemai tadi, di ujung desa Onemai, yang hanya campuran batu kemudian ditaruh campuran cor setebal 3-5 cm atau mungkin 10 cm saja. Ya, kita sudah sering kali liput, nanti kita buat liputan khusus tentang itu. Sekarang kita berada di Simpang 3 menuju ke Madrasah Aliyah. Ini jalan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini jalan raya antar kecamatan di Pulau Talebo, tapi tidak pernah mau diaspal oleh pemerintah daerah Pulau Talebo, maupun pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Olehnya itu, masyarakat Talebo bermohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia untuk membangun aspal jalan sesuai standar nasional sebagaimana dibangun pada ruas jalan Kilong Kasango atau Keramat Kasango. Nah, kita sekarang coba menyusuri jalanan menuju ke Madrasah Aliyah Negeri Pulau Talebo yang dibangun dengan swadaya masyarakat. Seperti ini. Ini sudah rusak tapi ada yang swadaya ini untuk diperbaiki. Mungkin caleg-caleg karena ini musim menjelang pemilihan legislatif. Jalannya sudah berlubang-lubang, ini ada yang benahi ini. Kemungkinan ini caleg atau ya atau siapalah, wallahu alam. Alhamdulillah tidak mungkin seperti itu bentuknya. Ini pasti caleg ini. Seperti sumbangan personal pribadi. Terima kasih yang belum kering sudah diinjak motor jadi ya agak tergores. Dulu ini sudah hancur sekali, babak belur. Ini sudah ada yang benahi. Pemerintah daerah Pulau Talebo sudah 10 tahun jadi kabupaten daerah otonomi baru yang sebelumnya merupakan bagian Kepulauan Sula di 20 tahun yang lalu. Tidak pernah berpikir untuk mengaspal jalan minimal antara desa Gele dan Selati yang hanya berjarak 1 km. Tidak pernah sama sekali.
Ini jalan yang dibangun oleh swadaya murni masyarakat, lalu ditambah dengan dana desa dan sumbangan beberapa praktisi politik dari partai-partai tertentu. Ini ada yang benahi ini, walaupun belum sempurna, tapi cukup alhamdulillah dan terima kasih sudah membantu masyarakat di wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut. Di Pulau Taliabu, jalan yang sama sekali tidak tersentuh aspal itu adalah Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan seluruh kecamatan di pantai selatan, dan Kecamatan Taliabu Timur. Yang banyak mendapatkan pengaspalan jalan itu adalah Kecamatan Taliabu Utara, karena di sana adalah kampung kelahiran Bupati dua kakak beradik yang memimpin Sura dan Taliabu. Mereka mendulang suara dari seluruh masyarakat Pulau Taliabu untuk menjadi bupati, bahkan hampir jadi gubernur, tapi hanya kecamatannya yang diperhatikan. Yang lain kurang mendapat perhatian yang serius. Ini jalannya dihalangi dengan kayu-kayu dan rumput untuk membenahi jalan yang rusak tadi. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Ada yang buang sampah di sini karena ya pemerintah desa maupun kabupaten tidak menyiapkan lahan pembuangan sampah di setiap desa dan kecamatan. Tidak juga mengadakan kendaraan pengangkut sampah untuk kecamatan-kecamatan. Mereka hanya peduli kepada ibu kota kabupaten. Jadi terkesan pembangunan daerah itu hanya fokus pada pembangunan ibu kota kabupaten. Nah, di ibu kota kabupaten ya jalan-jalan penting itu sudah diaspal semua. Harusnya seluruh ibu kota kecamatan, seluruh desa diaspal. Ya kecuali mungkin lorong-lorong yang diberikan kepada kepala desa untuk membangunnya dengan dana desa. Bukan seluruh ruas jalan di desa harus kepala desa yang bangun. Jadi ini jalan swadaya, jalan induk tadi di atas sana. Di sebelah kanan. Ya, arahnya selatan utara semua. Dan juga selatan utara. Nah, kita sudah berada di dekat Madrasah Aliyah Negeri, sana temboknya. Ya, kita sudah berada di depan Madrasah Aliyah Negeri. Seluruh madrasah di Pulau Taliabu, entah mungkin juga di seluruh Indonesia, madrasah itu adalah hasil karya masyarakat. Masyarakat harus membentuk badan pendiri, membentuk yayasan untuk mendirikan madrasah. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang terlibat aktif berjuang memerdekakan Indonesia dari penjajahan selama ratusan tahun. Tapi setelah Indonesia merdeka, pemerintah kurang peduli dengan madrasah ini. Lihat, ini adalah Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu, Man Pulau Taliabu. Jalan Masjid Al-Amanah Desa Onemai, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini madrasahnya. Hari ini hari Minggu, sekolah pada libur. Inilah Madrasah Aliyah Negeri satu-satunya di Pulau Taliabu. Tidak ada musolanya, dibangun secara swadaya. Temboknya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ini ada logonya. Sekalian papannya. Atapnya direhab oleh Kementerian Pekerjaan. Dan ada satu MCK dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kita lanjutkan perjalanan di atas tapak rabat beton yang dibangun dengan menggunakan swadaya murni masyarakat, kemudian ditambahkan dengan dana desa. Nah, di seputaran Madrasah Aliyah ini sudah banyak perumahan. Dulu ini sepi, tidak ada perumahan sama sekali. Sudah mulai banyak perumahan.
sudah mulai ramai. Nah, saat dibangun jalan ini pertama kali, itu masih hutan. Baru madrasah aliyah sendirian yang ada di sekitaran sini. Ya, syukur sekarang sudah ramai. Masyarakat mulai membangun rumah. Di tepian setapak ini ada sungai. Sungai di ujung selatan desa Onemai yang alirannya berbelok-belok. Lihat. Ini harus dinormalisasi, diluruskan dan ditanggul agar tidak merusak lahan yang ada di sekitaran sini. Di depan kita ini ada jembatan. Dan ini ada saluran pipa PDAM. Ini ada jembatan yang kondisinya seperti ini. Tanjakannya udah mulai rusak. Di bawahnya ada sungai. Karena tidak ada pembuangan sampah yang diatur oleh pemerintah. Tidak ada kendaraan pengangkut sampah sehingga masyarakat buang sampah sembarangan. Lalu kemudian masyarakat disalahkan. Padahal pemerintah yang mengelola APBD dan dana desa bernilai ratusan miliar tidak mau mengadakan kendaraan sampah dan lahan pembuangan sampah. Ya, ini tadi jalan menuju Madrasah Aliyah, kemudian terus ke Desa Salati. Ini jalan menuju Desa Onemai. Kita sudah berada di tepian selatan Desa Onemai. Ini simpangan di selatan Desa Onemai menuju ke jalan induk yang diaspal dan terus ke jalan antar kecamatan, jalan Transpolo Taliabu. Ini jalan menuju ke arah dermaga. Ya, ini jalan yang dibangun dengan dana desa oleh Desa Onemai. Desa Onemai membangun jalan agak panjang. Jadi ini adalah Desa Onemai dengan jalan setapaknya. Di sebelah kanan saya ini ada jalan yang telah diaspal. Tapi aspal lapen, aspal paling murah. Ya. Ini simpang 4 menuju ke pondok pesantren. Jadi tadi jalan menuju ke Desa Salati dan Madrasah Aliyah. Ini jalan menuju Desa Anggele dan Dermaga. Kita akan menyusuri jalan ini. Nah, ini setapaknya terputus sampai di sini. Nah, lihat seperti ini. Mohon kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk membantu masyarakat di Desa Onemai, Desa Anggele untuk mengaspal seluruh ruas jalan ada di dalam desa ini. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, ini masih jalan setapak peninggalan tahun 80-an, 90-an. Belum ada peningkatan sama sekali. Ini juga simpangan menuju ke arah utara, ke arah Desa Anggele dan Dermaga. Lurus, dan hampir seluruh jalan yang dibangun dengan swadaya masyarakat di Anggele Onemai itu lurus semua. Akan tetapi sampai hari ini pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat belum berpikir untuk mengaspal jalan ini. Ya, baliho kiri kanan ini berkibar, bergentayangan, tapi setelah menjadi pejabat kadang lupa dengan keadaan. Ini jalan menuju ke Pondok Pesantren Darul Amanah yang baru 2 hari yang lalu mencetak hafiz Quran 30 juz hanya dalam tempo 4 tahun. Ini simpangan menuju ke arah Anggele dan Dermaga yang sama sekali belum pernah diaspal. Ya, menuju ke pondok pesantren harus melewati jembatan yang dibangun dengan swadaya. Ini jalan menuju ke arah selatan Desa Onemai yang juga belum pernah diaspal sama sekali, hanya dibangun dengan menggunakan rabat beton oleh pemerintah desa dan swadaya murni masyarakat. Ini jalan menuju ke pondok pesantren. Mohon kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum mungkin, pemerintah provinsi, untuk membangun jalan setapak yang menghubungkan antara daratan Taliabu dan Pulau Santri sana.
Ya, ini jalan menuju ke Pondok Pesantren Darul Amanah. Bentuknya seperti ini, dibangun oleh swadaya dari Pemuda Ansar Pulau Taliabu, pimpinan Anton Hardy. Ya, seperti ini kondisinya. Ini jalan menuju Pondok Pesantren. Ada masjidnya di samping tower sana. Nah, mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia, siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden, untuk membangun jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 dan truk untuk membawa material ke arah Pondok Pesantren. Ya, kita kembali menuju jalan-jalan di Desa Onemai dan Desa Anggele. Jadi ini tadi jalan menuju ke Pondok Pesantren. Ini jalan menuju Desa Onemai. Ini simpangan. Ini jalan yang dibangun dengan dana desa seperti ini. Ya, mohon kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Pulau Taliabu untuk membangun jalan yang ya minimal lebar 4 meter lah atau 5 meter. Dan dicor dengan beton. Ya, atau di aspal. Ya, ditanggul dulu kiri kanan. Ya, dibuat dia punya fondasi. Lalu kemudian ditimbun. Jangan seperti ini, tidak ada fondasinya. Ini cuma di pagar-pagar dengan kayu, lalu kemudian ditaruh batu karang laut. Ya, di Taliabu, khususnya pantai barat, hampir seluruh bangunan menggunakan karang laut. Karena untuk mengakses areal bebatuan darat tidak ada jalan. Ya, jadi mohon kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah dari negara lain untuk membantu perbaikan jalan ini, ditingkatkan menjadi jalan aspal atau jalan rabat beton yang layak dilalui oleh manusia. Nah, di sini sudah ada jalan rabat beton, ada deker. Ini deker dibangun oleh Pemda. Di pesisir pantai barat yang ditumbuhi mangrove di Desa Anggele Onemai. Ini Desa Anggele, ya kan? Desa Anggele. Di sebelah jalan ini Desa Onemai. Ini perbatasan. Ya, kita kembali menyusuri jalan ini. Batas Desa Anggele dan Desa Onemai. Di sana ada gerbang yang tadi kita perlihatkan. Gerbang berwarna kuning. Karena seluruh bangunan di Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, berwarna kuning. Sudah 18 tahun berwarna kuning. Mudah-mudahan di 2024 ini warnanya berubahlah warna-warna lain. Karena warna kuning diberikan kepercayaan selama 18 tahun untuk mengaspal jalan. Ya, sampai hari ini seperti yang kita lihat dalam video ini. Lihat, ini ada simpangan lagi, sama sekali tidak pernah diaspal. Masih jalan peninggalan pemerintah desa tahun 80-an yang bersumber dari dana desa, dari swadaya dan bantuan-bantuan para praktisi politik dari berbagai partai, bukan dari satu partai, dari banyak partai. Nah, ini jalan menuju pasar yang dibangun dengan anggaran miliaran, tapi pasar itu mati. Masyarakat tidak berminat, entah apa yang terjadi. Wallahu a'lam. Ya, ini tadi jalan lurus dari arah Desa Onemai ke jalan menuju Dermaga Anggele. Ini pasar yang dibangun dengan anggaran miliaran, lengkap dengan pagarnya, tapi kemudian tidak ada yang berminat untuk melakukan kegiatan jual beli di tempat ini. Dulu tempat ini adalah kebun desa yang dikenakan oleh ibu-ibu PKK yang pernah dimusyawarahkan 2 kali. Mengetahui desa dan camat, dihadiri oleh camat dan desa dan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, itu dijadikan madrasah ibtidaiyah Al-Amanah. Tapi ada sekelompok orang yang memprovokasi masyarakat, kemudian mengusir pembangunan madrasah itu yang sudah saat itu telah difondasi sekitaran sana. Fondasi. Akhirnya madrasah tersebut, Madrasah Al-Amanah, satu-satunya
di Kecamatan Tela Barat lah, diusir dan kemudian dibangun di sekitaran telaga di arah sebelah sana, arah Tinggarna di sini. Nah, sekarang kita melihat jalan yang dibangun dengan swadaya masyarakat di seputaran Dermaga Nggele. Nah, ini bangunan jalan swadaya. Jalan yang ditimbun dengan menggunakan batu karang laut oleh masyarakat di Desa Nggele. Ini bukan dana desa, ini swadaya. Lalu kemudian dana desa menambahnya. Tapi hanya seperti ini penambahannya, tidak ditangkul dan tidak dirabat beton. Seperti ini kondisinya. Ya, kita agak kesulitan jalan karena bebatuannya sangat besar-besar dan timbul di permukaan. Tidak ditutupi dengan tidak pernah dicor dengan semen di permukaannya, atau minimal ditaruh kerikil lah biar agak rapi sedikit. Inilah tindakan aparat desa, kepala-kepala desa di seputaran pantai barat Pulau Taliabu. Kita sudah mendekati jalan raya induk dari Dermaga ke ujung selatan tadi, ujung selatan Desa Onemai, pemekaran Desa Nggele. Nah, di sini ada jalan aspal Lapen. Aspal Lapen, aspal paling murah. Yang dibangun oleh Pemda Pulau Taliabu. Ya, di depan ini ada pasar tua. Pasar tertua di Pulau Taliabu. Setiap hari Minggu. Seminggu sekali. Ada tambahan hari Rabu, tapi hari Rabu hampir sepi. Tak ada yang melaksanakan kegiatan pasar. Ada, tapi cuma sedikit sekali. Ini pasar di Dermaga Nggele. Pasar tua di Dermaga Nggele. Jadi inilah pasar Desa Nggele, pasar tertua di Pulau Taliabu. Ini musim mangga, banyak mangga. Ada durian, ada nangka, banyak. Oh, ini ada terong satu mobil, luar biasa. Terong dari desa mana ini? Dari Talo, Pak. Dari Talo, hasil kebun ya? Hasil kebun sendiri. Luar biasa. Jadi ini yang butuh terong silakan hubungi mobil ini. 10. Jual terong di mobil. Ini jual keliling ya? Ke Bobong, Keramat, Kasangung, Nggele. Luar biasa. Nah, jadi ini kondisi pasar di Desa Nggele, pasar tertua di Pulau Taliabu. Dari tahun 80-an pasar ini sudah. Jadi ini pasar yang sudah lama di Desa Nggele. Menjual beraneka macam buah-buah, rica, sayur kelor, sayur apa namanya, kangkung, lemon. Ini lemon nipis yang bisa mengobati penyakit jantung. Ini obat penyakit jantung ini. Lemon nipis ini. 5.000. Orang ada penyakit jantung makan ini sembuh. Lemon apa? Ini lemon Cina. Ini obat penyakit jantung. Kalau ini 124 anti racunnya ini. Obat anti racun. Kelor. Tapi tidak tahu kalau asam urat boleh makan atau tidak. Suasana pasar desa. Ada durian, ada beraneka macam makanan. Di tepian Dermaga Nggele. Ini banyak pakaian-pakaian SI, second import. Pakaian SI. Ya, untuk anak-anak, untuk orang dewasa. Ya, pasarnya sekecil ini saja, tapi ini sudah lama pasar ini. Ini banyak juga pakaian-pakaian SI, second import. Nah, murah meriah ini, pakaian murah meriah. Ya.
Ya, sudah terang karena sudah siang. Cuma karena mendung sehingga cahaya kurang terang. Pasar ini berada di ujung dermaga Gele. Seperti itu. Ini pintu dermaga Pelabuhan Gile. Ini ruang tunggu atau mungkin ruangan para pengurus dermaga, penjaga pelabuhan. Di sana ada Masjid Al-Hidayah di dermaga Gile. Ini ada kapal yang sudah bertahun-tahun parkir sampai rusak di sini dan tidak ada upaya untuk menyingkirkannya. Mohon kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten untuk menyingkirkan rongsokan kapal ini karena ini sangat mengganggu aktivitas bongkar muat kapal di dermaga Teluk Gile ini sangat mengganggu sekali ini. Pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Pulau Talebo tidak mampu menyingkirkan rongsokan kapal ini. Entah siapa yang punya ini. Dan nanti silakan tanyakan kepada masyarakat setempat. Jadi aktivitas masyarakat Kecamatan Teluk Barat Laut untuk membangun itu menggunakan batu karang laut seperti ini. Iya. Mengapa? Karena akses darat tidak ada. Ya. Ini pasarnya seperti itu saja. Pasar tertua di Pulau Talebo tapi tidak pernah dibangun oleh pemerintah daerah. Ya, mungkin harus dikaji bagaimana caranya supaya bisa dibangun. Apakah perumahan masyarakat di sini seluruhnya diberikan ganti rugi? Minimal satu rumah 10 miliar barangkali. Supaya mau dipindahkan. Lalu bangun pasar atau bagaimana? Nanti dipikirkan oleh pemerintah. Terserah seperti apa yang terbaik. Nah, ini areal dermaga yang dibangun oleh pemerintah daerah. Dan itu baru dibangun sudah patah-patah seperti ini. Ini tangga untuk perahu-perahu kecil, perahu nelayan. Dan seperti inilah kondisinya. Ya, inilah batu karang laut yang digunakan untuk membangun perumahan masyarakat, termasuk bangunan-bangunan pemerintah dibangun dengan batu karang laut karena untuk mengakses jalan darat, untuk mengambil batu darat atau batu gunung itu bukan perkara yang mudah karena tidak ada akses jalan ke darat. Tidak ada kendaraan truk yang bisa melintasi jalan darat untuk mengambil batu-batu di pegunungan dan memang batu di sini agak kurang batu gunung. Jadi solusinya harus menggunakan batu laut. Ya, sekian dulu mungkin liputan kita tentang Gele Onemai, Kecamatan Taleo Barat Laut pada tanggal 21 Januari 2024. Sekian, nanti kita lanjutkan kembali. Silakan komen, like, dan subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.